Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan manfaat di dunia wal akhirah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidna ilma warzuqna sama. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kepada moderator saya persilahkan Mbak Hanifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Mas Yudo. Mohon izin Mas Dok, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Cukup jelas, seperti ini penyiar TV. Terima kasih Dok. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla inna anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah kita mulai dengan doa, semoga berkah, dan saya izin untuk membagikan screen. Selamat sore, dokter dan teman-teman semua. Izinkan saya di sini membuka kegiatan diskusi kita pada sore hari ini dengan memulai membacakan judul dari penelitian yang kami bahas bersama, yaitu mengenai efektivitas program promosi gaya hidup sehat pada etnis Yakis dengan obesitas dan resiko diabetes jangka pendek dan menengah. Sebuah penelitian translasional. Adapun pematerian nanti akan diberikan oleh teman-teman semua. Di sini ada Mbak Mega yang akan menjelaskan background, kemudian metode oleh Mbak Indah, lalu hasil oleh Mas Yudo, kemudian diskusi dan juga konklusi oleh Mbak Putri dan Mas Gilang. Kepada Mbak Gita Mega, saya persilakan. PPT-nya kok belum kelihatan ya? Apakah sudah muncul? Belum kelihatan. Coba di next, Mbak. Ya, sudah. Nih, kelihatan. Saya persilakan kepada Mbak Mega untuk membawakan latar belakang penelitian. Terima kasih Mbak Hanifah. Izin Dr. Zainal, saya akan memaparkan tentang latar belakang penelitian. Dari judulnya kita sudah tahu bahwa penelitian ini ingin membahas tentang efektivitas perubahan pola hidup terhadap obesitas dan DM ya dok, dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu yang sedang. Next Mbak. Nah, kenapa di sini ingin membahas tentang obesitas dan diabetes tipe 2 atau DM tipe 2? Nah, di sini itu ternyata dari penelitian yang sudah ada dianggap bahwa prevalensi dari obesitas ini semakin meningkat, bahkan dianggap sebagai epidemik gitu di seluruh dunia. Dan kita tahu bersama bahwa obesitas itu merupakan faktor resiko terjadinya diabetes tipe 2. Nah, di sini yang ditakutkan adalah kondisi diabetes tipe 2 ini jika tidak dikelola dengan baik atau tidak dicegah, maka dia bisa menyebabkan komplikasi yang komplikasi yang banyak ya dok, baik dari mikrovaskular, makrovaskular, akut maupun kronis hingga bisa berujung dengan mortalitas. Nah, DM tipe 2 ini bisa mengenai seluruh strata sosial dan golongan etnik. Bahkan diperkirakan dalam tahun 2040 ini prevalensinya semakin meningkat, bahkan hingga lebih dari 2 kali lipat dari kasus yang sudah ada sekarang. Next.
Di sini yang ditekankan adalah pada subjeknya adalah suku Yaquis. Nah, suku Yaquis sendiri ini merupakan salah satu dari indigenous population atau suku asli dari lebih tepatnya dari negara Meksiko di daerah utara Meksiko. Nah, kenapa dipilih dari suku Yaquis ini? Karena dianggap bahwa suku-suku indigenous ini merupakan salah satu suku yang termasuk kelompok yang vulnerable. Kenapa demikian? Pertama karena suku-suku yang sudah lama ada ini, mereka sekarang mulai mengalami yang namanya akulturasi budaya Barat, sehingga mereka mengalami juga perubahan gaya hidup. Dan yang paling terasa adalah perubahan pada pola makan, yaitu adanya peningkatan intake kalori yang sumbernya dari lemak dan gula, dan adanya penurunan aktivitas fisik karena modernisasi alat-alat, sehingga sekarang lebih banyak menggunakan mesin begitu dibandingkan dengan zaman dulu. Nah, sehingga di sini kan muncullah faktor risiko dari adanya DM tipe 2 tersebut. Tetapi di saat yang bersamaan mereka belum adanya peningkatan strata sosial maupun ekonomi, dan jadi di sana masih terjadi kemiskinan dan masih terjadi marginalisasi, sehingga status kesehatannya masih rendah, padahal di saat yang bersamaan adanya peningkatan faktor risiko tersebut tetapi tidak diimbangi dengan adanya sumber daya yang sesuai untuk perbaikan status kesehatan, sehingga kelompok tersebut termasuk kelompok yang vulnerable, hingga akhirnya bisa terjadi penurunan life expectancy pada kelompok tersebut dibandingkan dengan kelompok yang non-indigenous. Next. Ini berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwa ternyata prevalensi dari kelompok yang overweight dan obesitas itu mencapai 3/4 dari populasi etnis Yaquis itu, yaitu overweight 25,2% dan obesitasnya 42,9%, hampir 50% dari etnis tersebut. Nah, ini kan berarti hal yang harus menjadi perhatian buat semuanya ya. Kemudian pada tahun 2008 ini ditemukan prevalensi DM tipe 2 pada suku tersebut mencapai 18,3%. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata peningkatan prevalensi tersebut disebabkan karena adanya intake lemak total, terutama lemak jenuh yang meningkat. Dan juga di saat yang bersamaan adanya perubahan aktivitas sehari-hari penduduk dari yang sebelumnya. Mereka kan mata pencaharian utamanya adalah agrikultur. Dulu tanpa menggunakan alat-alat, sekarang sudah mulai menggunakan alat-alat yang lebih modern, sehingga aktivitas fisik mereka juga semakin berkurang. Inilah yang mendasari kenapa subjek dan yang dipilih adalah suku Yaquis tersebut. Next. Kemudian karena adanya masalah ini, peneliti menjadi berpikir bagaimana caranya melakukan intervensi lebih dini pada kelompok tersebut, karena oleh karena itu dipilihlah satu metode, yaitu modifikasi gaya hidup, karena berdasarkan studi yang sudah lebih dulu, yaitu studi RCT pendahulu yang sudah ada, ternyata modifikasi gaya hidup itu dapat menurunkan 58% insiden dari DM tipe 2. Nah, modifikasi gaya hidup yang dimaksud pertama adalah usaha menurunkan berat badan, peningkatan aktivitas fisik, dan perubahan pola makan menjadi pola makan yang lebih sehat. Kemudian setelah sudah diketahui metode intervensi yang dipilih, di sini masalahnya adalah bagaimana caranya mengaplikasikan dalam komunitas suku Yaquis tersebut. Next. Ternyata di Meksiko sendiri mereka sudah ada National Diabetes Prevention Program, yaitu suatu protokol yang tujuannya adalah untuk menurunkan insidensi dari diabetes tersebut di negara tersebut. Nah, protokol ini sudah diuji coba sebelumnya di berbagai komunitas, baik dari sekolah, kelompok pekerja, institusi kesehatan, gereja, dan ternyata dengan menerapkan protokol tersebut pada kelompok yang obes itu dapat menurunkan risiko diabetes menjadi DM tipe 2. Nah, tetapi belum pernah dicobakan pada kelompok etnis asli, yaitu suku Yaquis tersebut. Makanya dipilihlah protokol tersebut untuk ditetapkan untuk diteliti penerapannya di suku tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas promosi pola hidup sehat pada etnis Yaquis dewasa
berdasarkan parameter obesitas dan faktor resiko kardiovaskular NDPP dalam waktu pendek yaitu 6 bulan dan medium yaitu 12 bulan di Sonora, Meksiko. Ya, selanjutnya untuk metode lebih rinci akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Terima kasih Mbak Mega. Mohon izin melanjutkan penjelasan terkait metode. Untuk yang pertama, desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan desain translasional dalam single cohort dengan pengukuran intervensi pre dan post test. Kemudian untuk subjek penelitiannya yaitu orang dewasa dengan obesitas dan resiko diabetes dari etnis Yaqui, negara Sonora, dan yang berasal dari 2 desa yaitu Cajeme dan Guaymas. Untuk waktu penelitiannya dimulai dari Juli 2018 sampai September 2019 dengan informed consent yang telah disetujui oleh Ethics Committee of the Research Center for Food and Development dengan nomor CE/008/1/2018. Kemudian untuk ukuran sampel, telah dilakukan pengukuran sampel berdasarkan perubahan berat badan dari awal hingga akhir program, diperoleh ukuran sampel sebanyak 3 subjek. Nah, tetapi kemudian dilakukan pengukuran kembali berdasarkan glukosa puasa dan kadar trigliserida, diperoleh ukuran sampel sebanyak 51 subjek. Dan dikarenakan desain penelitian translasional, maka ukuran sampel dinaikkan lebih dari 51 subjek. Kemudian langkah yang ketiga, rekrutmen dan kelayakan kriteria. Rekrutmen dilakukan dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah penduduk yang berpotensi menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai protokol penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Subjek penelitian akan diukur antropometri, kemudian akan diminta mengisi kuesioner riwayat sosiodemografi klinik dan kuesioner FINRIS atau Finnish Diabetes Risk Score. Dan di sebelah kanan terdapat contoh dari asesmen atau form dari asesmen risiko diabetes tipe 2. Next. Untuk kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan usia 20 sampai 65 tahun memiliki obesitas atau BMI lebih dari 25 kg per meter persegi, memiliki nilai FINRIS lebih besar atau sama dengan 12, termasuk etnis Yaqui, bersedia berpartisipasi yang ditandai dengan menandatangani informed consent. Kemudian untuk kriteria eksklusi yaitu subjek dengan riwayat diabetes, hipertensi tidak terkontrol lebih besar atau sama dengan 160/100, memiliki penyakit serius lain, hamil, menyusui, subjek dengan pembatasan aktivitas fisik, subjek yang sedang menjalani pengobatan obesitas, toleransi glukosa, dan profil lipid. Untuk yang keempat, yaitu protokol intervensi, terdapat 2 program, yaitu program adaptasi dan intervensi. Yang pertama, program adaptasi, program yang dijalankan yaitu berdasarkan dari NDPP. Program tersebut disesuaikan dengan kultur etnis Yaqui, sehingga terdapat beberapa modifikasi format. Kemudian yang kedua, program intervensi terdapat 2 fase. Fase yang pertama, fase intensif selama 6 bulan, merupakan fase informatif yang terkait cara diet dan kebiasaan hidup yang baik. Tujuan dari fase intensif adalah mengurangi berat badan lebih dari 7%. Kemudian untuk fase yang kedua, fase maintenance, dilakukan selama 6 bulan juga, yaitu fase untuk meningkatkan kepatuhan menjalankan program dan menghindari dropout penelitian. Tujuan dari fase ini yaitu transisi menuju kebiasaan hidup yang sehat. Untuk programnya ini disebut program previsi. Nah, jadi program ini terdiri dari beberapa sesi. Sesinya dilaksanakan pada hari libur dan terdapat panduan nutrisi untuk personal. Kemudian
Subjek yang dianggap selesai program yaitu subjek yang memiliki kehadiran lebih dari 80% dari setiap fase. Yang berikutnya, strategi untuk meningkatkan kepatuhan program agar program previsi ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka waktunya fleksibel setiap hari libur, kemudian terdapat buku panduan untuk subjek penelitian, dan hal pendukung yang lain yaitu untuk subjek yang tidak dapat membaca dan menulis akan diberikan bantuan. Kemudian terdapat reminder juga untuk subjek penelitian melalui telepon, SMS, dan kunjungan ke rumah. Dan hal yang lain yang dilakukan yaitu setiap bulan terdapat undian untuk mendapatkan paket makanan sehat. Langkah yang kelima yaitu pengukuran variabel yang diteliti. Pengukuran variabel dilakukan 3 kali, yaitu pada awal program atau pengukuran basal sebelum memulai program intervensi, lalu yang kedua pada bulan ke-6, dan yang terakhir pada bulan ke-12. Sebelum dilakukan pengukuran, subjek diminta berpuasa 12 jam. Pengukuran dilakukan dari sampel darah dan diperiksa di Department of Public Nutrition and Health di Research Center for Food and Development. Kemudian untuk outcome primer dari penelitian ini yaitu penimbangan berat badan. Kemudian untuk outcome sekunder, yang pertama ada antropometri, pengukuran fisik dan body composition, meliputi BMI, tinggi badan, lingkar pinggang, diagnosis overweight, obesitas, dan obesitas sentral berdasarkan kriteria WHO, lalu persentase lemak tubuh, tekanan darah, dan baseline aktivitas fisik yang dilakukan dengan pengisian kuesioner. Sedangkan untuk pengukuran biokimia, dilakukan pengukuran terhadap kadar glukosa puasa, total kolesterol, HDL, LDL, dan kadar trigliserida yang diperoleh dari sampel darah. Dan yang terakhir dilakukan analisis statistik. Yang pertama uji normalitas, kemudian dilakukan variabel kategori dinyatakan dalam persen. Setelah uji normalitas nanti akan dilanjutkan uji Piaget test dan Wilcoxon rank sum. Nah, untuk subjek yang tidak memenuhi syarat inklusi akan dikeluarkan dari penelitian. Demikian metode dari penelitian ini. Selanjutnya hasil penelitian akan dijelaskan oleh Mas Yudo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk resultnya terkait dengan tadi ya, ada gambar satu nih yang merangkum gimana partisipasi. Bentar, sebelumnya dulu. Oke. Nanti akan saya tampilkan bagaimana sih cara rekrutmen si subjeknya itu sendiri. Nah, jumlah subjek yang diundang, dipilih, dan dieksklusi ditampilkan pada gambar satu yang nanti akan saya tampilkan di slide berikutnya. Totalnya yaitu 93 subjek. Terdiri dari 75 wanita dan 18 pria. Nah, nanti akan ada namanya kompleter dan non-kompleter. Di mana kalau kompleter itu dia menyelesaikan fase intensif dan fase satunya intensif, fase pemeliharaan diselesaikan oleh 54 subjek. Nah, tetapi karena ada alasan utama untuk tidak berpartisipasi penuh, yaitu kurangnya waktu, masalah keluarga, dan pekerjaan, nanti akan ada namanya si kelompok non-kompleter seperti itu. Next. Oh ya, maintenance. Oke. Untuk yang pertama itu subjek, semua subjek itu diundang berpartisipasi, terus subjeknya itu di-screening. Di-screening dulu, terus kita dicari yang kriterianya inklusi, terus kita ambil yang sesuai dengan kriteria inklusi kita. Nah, nanti subjeknya tadi kita inform consent, kasih lembar kuesioner buat ini persetujuan mau apa tidak ikut penelitian ini. Nah, terus di inform consent-nya itu juga dikasih tahu ini loh langkah-langkahnya, prosedurnya dan yang lain-lain seperti itu, dan juga evaluasinya bagaimana seperti itu. Yang selanjutnya itu ketika sudah
informed consent, terus pasien itu atau subjek penelitian itu dikasih namanya fase intensif selama 6 bulan. Ketika sudah fase intensif selama 6 bulan, lalu dievaluasi. Nah, di fase intensif ini ada beberapa juga yang gugur tadi yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu karena tadi masalah keluarga dan yang lain-lain. Nah, ketika itu sudah selesai fase intensif, ditawarkan mau ikut enggak fase maintenance seperti itu. Kalau mau ikut, ya ayo ikut 12 bulan. Nah, nanti dievaluasi kembali. Oke, next. Oke. Sebanyak 52 subjek telah menyelesaikan maintenance fase. Mewakili dari 55,9% dari 93 subjek tadi. Nah, tetapi ada satu peserta hamil dan yang lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan maintenance fase. Jadi awalnya itu udah sempat ikut di fase maintenance, tapi tiba-tiba ya udahlah saya nggak ikut lagi seperti itu. Ya udah dieksklusikan. Oke, next. Oke, ini ada tabel sosiodemografi dan riwayat klinis. Kita bandingkan tabel ini dengan menggunakan uji 2 kelompok, yang mana ujinya ini menggunakan kategori numerik, berarti menggunakan Pearty test. Kita membandingkan antara gender dengan kelompok kompleter dan non-kompleter. Awalnya kita tahu subjeknya itu 93 orang. Yang berhasil, dua-duanya intensif dan maintenance itu ada 54. Sisanya 53 orang itu dia hanya ikut fase yang intensif saja, seperti itu. Nah, dari gender ini 75 orang dari total 93 itu laki-laki. Yang mana 44 laki-laki itu dia kompleter dan 31 laki-laki itu non-kompleter. Otomatis yang female atau perempuan itu dikurangi saja, tinggal dikurangi. Nah, ketika diuji statistik itu p-value-nya ternyata lebih dari 0,05. Sehingga tidak ada hubungan atau tidak signifikan antara kelompok kompleter dan non-kompleter dengan jenis kelamin. Begitu juga tidak signifikannya pada overweight, obesity, central obesity, dan riwayat hipertensi, serta riwayat diabetes pada keluarga. Nah, di sini ada karakteristik sosiodemografi terkait dengan civil status atau status pernikahan. Dia ada yang sudah menikah atau free union. Kalau di tempat kita cuma married gitu ya. Terus yang kedua ada yang single atau yang belum menikah. Di mana dari 93 orang ini yang sudah menikah 62 orang, yang kompleter 30 orang, dan yang non-kompleter 32 orang. Begitu juga yang single. Nah, dengan membandingkan single dengan kompleter dan non-kompleter, ternyata p-value-nya 0,08. Yang artinya secara statistik dia menunjukkan adanya hubungan antara kelompok kompleter dan non-kompleter terhadap status perkawinan atau status pernikahan. Tapi itu hanya signifikan dalam bentuk angka. Kalau di teori, kalau secara aplikasi di dalam teori itu sebenarnya tidak ada hubungannya yang sudah menikah dengan yang sebelum menikah. Seperti itu. Baik, next. Ini ya, tadi sudah saya jelaskan. Dalam program ini tadi usia rata-rata, ya, usia rata-ratanya itu adalah 39,5. Plus minus di sini maksudnya apa? Plus minus di sini adalah rata-ratanya itu ditambah 11,2 tahun dari 39,5 atau dikurangi 11,2 tahun. Nah, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya subjek yang mengikuti penelitian ini adalah subjek dewasa muda. Dan yang paling banyak pesertanya adalah wanita.
80,6%. Hampir 3/4 dari mereka dianggap memiliki pendidikan dasar. Jadi kebanyakan di sini yang mengikuti penelitian ini adalah subjek-subjek pada orang-orang dengan pendidikan dasar. Dan mayoritas sudah menikah. Oke, next. Nah, ini dia. Ketika kita presentasikan bahwasanya di dalam penelitian ini itu orang yang menderita obesitas sentral itu 98,9%. Hampir keseluruhan populasi di dalam penelitian ini 98,9%. Yang memiliki riwayat keluarga dengan DM itu 91,4%. Jadi sebenarnya udah banyak sekali yang hampir keseluruhan peserta subjek itu dia dulunya punya riwayat diabetes. Dan 14% peserta menderita hipertensi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bahwasanya apakah ada hubungan nih hipertensi dengan DM? Oke, next. Ini tadi juga sudah ya. Oke, next saja. Ini juga sudah saya jelaskan. Belum. Yang ini sebelumnya, Mbak. Sebelumnya lagi. Oke, ini yang paling penting adalah di mana nanti akan ada tabel 2 yang menunjukkan nilai risiko atau faktor-faktor risiko terkait dengan parameter obesitas. Misalnya nih lingkar pinggang, IMT, dan persentase lemak tubuh yang tinggi. Dan ternyata pada penelitian ini subjeknya memiliki rata-rata glukosa puasa berada di atas level normal, yaitu 109,6 plus minusnya 26,2. Sedangkan glukosa puasa itu normalnya 126. Kalau misalnya kita jumlahkan nih 109 tambah 26 berarti dia udah melebihi dari 126 seperti itu. Next. Ini juga untuk aktivitas fisik nih. Kita lihat bahwasanya ternyata si subjek itu pada aktivitas fisiknya itu hanya 6 plus minus 23,1 menit. Nah, berarti kita hitung tidak ada 30 menit. Sedangkan di beberapa literatur itu dibilang bahwasanya untuk aktivitas fisik itu minimal 30 menit. Nah, untuk semua peserta. Dan ketika sudah masuk ke kompleter dan non-kompleter atau sudah kita kasih intervensi aktivitas fisik, itu dia bertambah menjadi lebih dari 30 menit seperti itu. Untuk yang kompleter dan maupun yang non-kompleter. Jadi sudah aktivitas fisiknya itu sudah naik dan sudah sesuai dengan anjuran WHO yang lebih dari yang sebaiknya minimal 30 menit per minggu seperti itu, per hari. Next. Oke, ini tadi gambar 2 menunjukkan perbedaan antara tujuan penurunan berat badan. Nah, ini ada yang ketika sudah diteliti, ternyata dia penurunannya 7% dari berat badan awal. Nah, terus dia di follow up lagi, ternyata di bulan ke-7 dia kurang dari 10%. Dan ternyata di akhir bulan ke-12, berarti dia penurunan berat badannya lebih dari 10%. Pada orang-orang dengan subjek yang melakukan aktivitas fisik 150 menit per minggu. Oke, lanjut. Ini gambarnya ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Seharusnya gambarnya tadi di awal ya, nggak apa-apa. Lanjut saja. Oke. Nih, menurut ITT tadi sudah dijelaskan ya, yang protokol tadi dan PA, itu bahwasannya semua yang kompleter maupun yang kompleter dia akan kehilangan berat badan lebih dari 5% dari berat badan basal mereka. Nah, untuk yang maintenance pada fase maintenance itu lebih dari 5% juga. Dan sama semua pada yang pada PA dan juga pada yang ITT sama semua ya, lebih dari 5% penurunan target berat badan. Dan semua peserta sudah mencapai target itu. Gitu. Oke, next.
Ini ada gambar 3, yang mana pada fase intensif, menurut ITT itu 20,4% subjek sudah mencapai tujuannya. Dan yang hampir, kalau kita lihat di sini, bahwasanya lebih dari 10% sampai 35% itu semua subjek itu menyelesaikan targetnya, seperti itu. Next. Oke, ini ya, kita satu-satu. Bahwasanya tadi dari 93 subjek yang memiliki berat badan awal 85,9 kg ketika melakukan intensif fase, jadi melakukan aktivitas gitu ya, menjadi 83,8, berarti ada penurunan sekitar 2 kg plus minus 4,3 kg. Begitu juga ketika si pasien tadi intensif fase tadi dilanjutkan oleh maintenance fase. Jadi hanya satu orang yang tidak mengikuti maintenance fase. Ya. Nah, yang tadinya memiliki berat badan 85,9, dia ketika mengikuti maintenance fase menjadi 84,1. Ada perbedaan atau penurunan berat badan sekitar 1,9 plus minus 5,1. Nah, yang selanjutnya pada aktivitas fisik. Langsung saja ke bawah, ini sama ya. Untuk yang aktivitas fisik, tadi yang awalnya hanya semua subjek itu awalnya dia tidak melakukan aktivitas fisik. Tetapi ketika intensif fase, dipaksa untuk melakukan aktivitas fisik selama 90 menit. Nah, berarti lambdanya atau perubahannya 90 menit. Seperti itu ya. Dan maintenance fasenya itu 30 menit. Nah, ketika semua ini kita hitung menggunakan Perti test. Nah, ini yang signifikan hanya di penurunan berat badan pada intensif fase dan maintenance fase, serta penurunan BMI. Next. Nah, ini sama ya penjelasannya seperti tadi. Kalau pada yang PA, tadi indikator PA itu dia ternyata juga sama indikatornya, yang body weight sama yang BMI itu secara signifikan pada intensif fase. Dan maintenance fase itu jauh semuanya lebih signifikan, baik itu body weight, WC, BMI, dan physical activity. Next. Oke, ini perbandingan persentase lemak tubuh sesuai dengan tujuan penurunan berat badan dan penanda metabolik dan aktivitas fisik mengkategorikan subjek komplement berdasarkan kelebihan berat badan dan obesitas. Next. Oke, untuk diskusi dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dari saya. Mohon koreksinya. Oke, selanjutnya kita akan mendiskusikan yang tadi sudah disampaikan di sebelumnya, metodenya, lalu hasil penelitiannya. Di sini dapat dikatakan bahwasannya penilaian menggunakan previsi ini sudah layak dan efektif dilakukan untuk mengurangi beberapa faktor risiko pada penyakit diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular, di mana dia ini dilakukan selama 6 bulan dan juga 12 bulan. Nah, si previsi ini dikatakan efektif karena dia itu dianggap memenuhi goal atau tujuan dari si NDPP, National Diabetes Prevention Program. Nah, di mana yang pertama itu goalnya adalah penurunan berat badan. Nah, pada previsi yang menggunakan metode previsi ini ternyata penurunan berat badan yang lebih dari 7% itu mencapai 14% pada pasien yang ITT, dan yang PA itu mencapai 24%, hampir seperempatnya. Nah, ternyata dari penelitian lain juga menyebutkan yang sama. Hilang ya PPT-nya? Hilang. Iya. Iya. Sambil jalan mungkin, Mbak. Sorry.
sinyalnya nggih berarti. Mm-mm. Nggih. Sebentar nggih. Saya bantukan dulu. Siap, Mas. Bukan yang ini, benar. Diskusi. Sinyalnya lemah apa Mbak Putri? Hah, bukan Putri, Dok. Mbak Hanifah, Dok. Mbak Hanifah. Oh, Mbak Hanifah. Mbak Hanifah yang share screen-nya, Dok. Iya, iya. Oh, beda-beda ya. Sudah masuk? Ya, sudah. Oke. Ke bagian bawah, Mas. Mas, ke bagian yang bawah, discussion-nya. Sudah? Sudah terlihat? Mohon maaf, Belum. Oh, belum, apakah belum. sudah terdengar lagi suara saya, Mas? Dok? Udah, Ya. Mbak. Cuma PPT-nya belum muncul, Mbak. Mbak Hanifah di daerah mana itu kok sinyalnya berat? Maaf, karena cuacanya sedang hujan, Dok. Yang di Cimahi, Dok. Oh, Masya Allah. Dekat Betul, Padalarang ya? Dekat Iya, Padalarang. Udah, kita lanjutkan ya, Dok. Ya. Silakan, Mbak. Oke, tadi kembali ke tujuan atau goals dari NDPP yang pertama, yaitu penurunan berat badan. Ternyata hasil yang didapat dari penelitian ini juga sama didapatkan dari penelitian-penelitian yang lain, yaitu seperti yang dilakukan oleh Jiang dan kawan-kawan, dia mencapai 22,5% dan Kramer juga mencapai hasil yang hampir sama seperti penelitian ini, yaitu 23,8%. Sedangkan penelitian oleh Van der Wood dan kawan-kawan justru mendapatkan presentasi yang lebih besar, yaitu 45%. Yang kedua, tujuan dari NDPP yaitu adalah melakukan aktivitas fisik selama 150 menit dalam 1 minggu. Pada penelitian ini, si subjek itu ternyata sebanyak 33,3% itu sudah melakukan aktivitas fisik gitu. Padahal pada titik tertentu dia pernah mencapai sampai 59,2%. Akan tetapi kayaknya di sini disebutkan ada kekurangannya, yaitu mungkin tidak ada pengawasan dari si penelitinya itu untuk memastikan kalau si subjek ini benar-benar melakukan aktivitas fisik tersebut, sehingga pada evaluasi terakhir itu hanya didapat 33,3% saja. Pada penelitian lain justru tujuan aktivitas fisik ini sangat tinggi, mencapai 66-70% yang dilakukannya. Next. Nah, dari penelitian ini kan hasil utamanya itu yaitu ingin menurunkan berat badan pada subjek disertai dengan gaya hidup atau lifestyle yang bagus atau yang sehat gitu, yang baik. Nah, pada penelitian multicenter translasi yang lain, di sini dia melakukan pada klinik, 5 buah klinik, di mana di situ di follow up setelah 1 tahun perlakuan juga terdapat penurunan berat badan, yaitu 2,8. Sedangkan pada penelitian ini hanya 1,9 kg, tetapi intinya di sini terdapat penurunan berat badan, di mana ternyata berat badan di sini sudah banyak dikatakan oleh literatur lain bahwa dia itu memiliki banyak sekali manfaat pada kesehatan, di mana dia itu jika berkurang 1 kg dari berat badan, dia itu akan mengurangi 16% resiko dari diabetes tipe 2 pada seseorang. Selain itu juga dia akan mengurangi resiko kardiometabolik dan manfaat-manfaat lain yang bisa kita baca di PPT, seperti kondisi kardiorespirasi, metabolik lain dalam tubuh dan lain-lain ya. Selanjutnya tentang diteliti tentang kadar lipid dan kadar glukosa akan dijelaskan oleh teman saya Mas Gilang. Baik, terima kasih Mbak Putri. Mohon izin Dr. Zainal. Ya, silakan Mas Gilang. Saya mencoba meneruskan dari penjelasan diskusi yang sebelumnya sudah disampaikan Mbak Putri.
bahwa di sini kita sudah mengetahui ya tadi dari hasil diskusi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektif untuk menurunkan resiko obesitas dan juga resiko DM tipe 2 dengan melakukan intervensi yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya oleh Mas Yudo dan kawan-kawan. Di sini yang ingin kita kritisi yaitu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh AS Gutierrez dan J. Romero itu di situ disebutkan mengenai jenis aktivitas fisiknya begitu. Kalau di penelitian ini kan memang tidak dideskripsikan, kurang tahu kenapa penyebab atau tujuan peneliti tidak menyebutkan jenis aktivitas fisik yang dilakukan oleh partisipan. Kalau di penelitian yang sebelumnya itu disebutkan misalnya dikelompokkan menjadi aktivitas fisik olahraga yang meliputi sepak bola, terus baseball, atau aktivitas craft work atau melakukan produk olahan rumahan atau melakukan kerajinan tangan seperti itu. Itu dijelaskan pada penelitian yang sebelumnya, sedangkan di sini tidak dijelaskan. Mungkin ini akan lebih bagus jika jenis aktivitas fisik itu dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian untuk hasil kadar lipid atau profil lipid di dalam penelitian ini disebutkan peneliti bahwa penurunannya tidak terlalu besar kadarnya dibandingkan penelitian dilakukan oleh Aldana et. Aldana et al. Ini tidak dilakukan kriteria eksklusi untuk pasien-pasien yang mengkonsumsi obat untuk menurunkan itu kolesterol. Sedangkan di dalam penelitian ini itu dilakukan kriteria eksklusi untuk pasien-pasien yang meminum obat penurun profil lipid. Jadi pada penelitian ini penurunannya tidak terlalu besar dibandingkan pada penelitian sebelumnya, kadar trigliserid dan kadar kolesterol totalnya. Kemudian ada lagi pelaporan manual atau self-reported yang dilakukan oleh partisipan itu juga kemungkinan menyebabkan bias atau overestimate dalam pelaporan jumlah menit yang dilakukan dalam berolahraga dalam seminggu atau aktivitas fisik yang dilakukan dalam seminggu yang seharusnya dalam protokol normal yang ditentukan NDPP tadi kan 150 menit per minggu. Cuman di sini kan yang pelaporan itu dilakukan sendiri-sendiri. Jadi disarankan juga pengawasan dan kontrol terhadap subjek penelitian itu dilakukan lebih baik begitu oleh peneliti sehingga bias atau overestimate data bisa dikurangi. Kemudian kalau dikaitkan juga dengan kuliah sebelumnya dari Dr. Zainal, mungkin di dalam tabel 2 itu kan tidak disebutkan atau tidak ada data aktivitas fisiknya kan 000. Padahal kita ketahui bisa dilakukan yang namanya ergometri test yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui berapa persen kapasitas fisik yang bisa dilakukan oleh partisipan sebelum penelitian ini berjalan. Sehingga pada tabel 2 itu jika dilakukan pengukuran ergometri test, nantinya pasti akan muncul nilai di situ berapa persentase dari kelompok sampel ini rata-ratanya dan juga masing-masing bagus begitu ya dok. Ya. Kemudian dari saran penelitian ini yang disebutkan bahwa studi selanjutnya seharusnya mendukung intervensi dengan cara ini atau intervensi melakukan aktivitas fisik ini karena disebutkan merupakan gold standar dalam pencegahan penyakit kronis. Dan sudah terbukti dalam penelitian ini bagaimana menerapkan healthy lifestyle pada suku Yakui itu memiliki dampak atau efektivitas yang sangat bagus dalam menurunkan kadar berat badan dan juga mengurangi resiko terhadap DM tipe 2. Peneliti juga menyebutkan tantangannya bahwa atau menghambat untuk dilakukan intervensi ini karena mereka yang kami baca pada literatur yang disebutkan dalam jurnal ini memiliki kebiasaan misalnya pada yang orang yang tidak bekerja atau lebih memiliki banyak waktu di rumah itu
pada pertengahan siang dan juga sore hari mereka banyak ngobrol-ngobrol dengan keluarga, terus banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang sedentary yang seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mega di depan tadi, sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebutlah yang memang memunculkan dampak kelebihan berat badan atau obesitas, dan dalam proses selanjutnya bisa mempengaruhi terhadap timbulnya penyakit-penyakit kardiometabolik dan penyakit kronis seperti itu. Mungkin dari diskusi dan penjelasan konklusi dari saya cukup sekian. Ada tambahan dari rekan-rekan dan dari Dr. Zainal, dipersilakan. Terima kasih. Oke. Silakan didiskusikan dulu. Teman-teman, saya ingin bertanya. Boleh. Tadi itu ya ada kata apnea tidur dan inkontinensia urin. Itu apa ya? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Oh ya. Monggo Mbak Mega. Ya, boleh kalau saya izin bantu menjelaskan. Untuk apnea tidur itu maksudnya ketika dalam posisi tidur tiba-tiba berhenti nafas gitu maksudnya. Nah, biasanya kalau pada orang dengan diabetes itu kan dia overweight ya biasanya. Nah, pada orang yang overweight itu lidahnya itu ketika posisi tidur dia mudah untuk jatuh ke belakang gitu, Mbak. Jadi dia menutupi jalan nafasnya. Makanya ketika tidur bisa terjadi namanya OSAS ya, obstructive sleep apnea syndrome kalau pada orang DM atau orang obes sih lebih tepatnya. Cuman kalau orang DM kan kebanyakan obes, jadi bisa terjadi juga sih OSAS ini. Kemudian yang kedua inkontinensia urin ya. Itu maksudnya inkontinensia itu dia bisa pertama dia tidak bisa menahan kencing, atau yang kedua dia bisa kencing tapi terputus-putus kayak gitu Mbak, atau dia sudah kencing tapi dia merasa kencingnya tidak lampias. Itu maksudnya inkontinensia urin itu seperti itu. Ada beberapa jenisnya, mungkin Mas Yudo kalau mau menambahkan. Terima kasih. Ya, cukup. Sudah bagus. Nah, Mbak mau menambahkan sedikit kalau inkontinensia urin kalau pada orang DM itu, jadi kalau DM kan dia komplikasinya banyak. Bisa mikrovaskular, bisa makrovaskular. Nah, salah satunya itu dia bisa menyebabkan gangguan neuropati. Nah, inkontinensia urin itu bisa disebabkan juga karena gangguan sarafnya. Jadi pada pasien DM itu karena sudah terjadi neuropati, dia semacam tidak bisa mengontrol pengeluaran urin. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Mega penjelasannya. Izin Mbak Hanifah. Mohon izin bertanya, Dok. Teman-teman barangkali sudah mencari-cari literasi tentang kenapa ibu hamil tersebut ini yang terputus tempat saya apa gimana ya? Itu tempat Mbak Hanifah itu. Oh, tempat Mbak Hanifah. Mungkin saya chat ya, Dok. Mohon izin. Oh iya, lewat boleh. Chat room. Nanti dibacakan Mas Yudo itu chatroomnya apa itu. Oh, iya. Ini nanti terus sampai jam berapa ini Mas Yudo? Sampai jam 5 tuh. Oh, jam 5 ya? Tadi mulai 3:30 kan 90 menit ya. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Atau teman-teman bagaimana? Oh, ini. Mengapa ibu hamil dimasukkan ke kriteria eksklusi sementara ibu hamil dapat juga terkena diabetes gestasional? Oke. Siapa yang mau menjawab ini? Mohon izin, Mas. Ya, monggo Mas Gilang. Iya. Ini saya ambil alih dulu ini, Mbak Hanifah baru macet-macet. Baik. Mungkin mencoba menjawab di pertanyaan Mbak.
yang macet eksklusi. Mas Gilang, Iya. gimana pulsanya? Iya, jadi kan kita tahu program intervensinya kan terkait aktivitas fisik, yaitu intensif dan juga apa tadi ya satunya 6 bulan dan juga maintenance. Iya, jadi kan kita tahu kalau ibu hamil pastinya di trimester 1 pada khususnya itu tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat-berat atau mengalami kelelahan ataupun apa namanya itu kecapean dan sebagainya yang bisa mempengaruhi perkembangan janinnya. Saya pikir dari ini dikeluarkan dari program intervensi ini karena nanti akan memberikan dampak yang mungkin justru lebih buruk kalau ibu hamil ini mengikuti sampai program ini selesai atau dalam waktu 12 bulan itu begitu. Terima kasih. Mungkin Mas Judo atau teman-teman yang lain mau menambahkan, silakan. Ya, mungkin ada teman-teman lainnya. Mbak Anifa? Oh ya, masih masih macet ya. Oke, jadi yang sudah dijelaskan Mas Gilang itu benar nggak ya? Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu, terlebih dahulu, terkait dengan mengapa kok ibu hamil itu dikriteria eksklusikan seperti itu. Selain dari menjadi bias ya tadi ya, yang sudah disebutkan Mas Gilang, intinya kan itu akan menjadi bias ya, karena dia memiliki DM gestasional, sedangkan DM gestasional itu berbeda dengan DM tipe 2, sedangkan penelitian ini dia meneliti pada DM tipe 2 seperti itu. Kan juga kalau DM tipe 2 intervensinya nanti ya bisa maintenance dan nanti bisa yang intensif terkait dengan aktivitas fisik. Nah, tetapi pada ibu hamil kan juga untuk aktivitas fisik juga harus dibatasi juga ya, tidak boleh terlalu berat seperti itu. Mungkin dari situ bisa menambahkan saja. Mungkin dari teman-teman yang lainnya. Mungkin izin menambahkan, kalau DM gestasional itu patofisiologinya kan mungkin sedikit berbeda dibanding DM tipe 2 yang menjadi variabel penelitian di sini. Kalau setahu saya pada ibu yang hamil itu memang secara umum terjadi resistensi insulin juga. Maksudnya bukan resistensi sih, tapi penurunan sensitivitas insulin. Tujuannya apa? Supaya glukosa dalam darahnya itu bisa difokuskan ke fetusnya dibanding ke ibunya. Nah, kalau DM gestasional itu resistensinya tuh meningkat gitu pada ibunya, sehingga ya terjadi DM gestasional itu sedikit berbeda gitu dibanding dengan patofisiologi pada DM tipe 2. Kalau pada ibu hamil kan nanti ketika kondisi bayinya lahir, kalau memang dia DM gestasional murni, biasanya nanti resistensi insulinnya hilang sendiri ketika bayinya sudah lahir. Tapi kalau misalkan sebenarnya dia memang DM, tapi baru ketahuan waktu hamil, nah itu nanti dia tidak kembali lagi ke mekanisme kontrol glukosanya tidak kembali lagi seperti normal begitu. Terima kasih. Mungkin bisa menjawab ya Mas Gilang ya. Oke, Mbak Anifa sudah hadir? Sudah Mas, sudah. Oh, ya. Mohon izin Dok untuk tidak menyalakan kamera. Silakan. Terima kasih banyak Mas Gilang, Mbak Mega, dan Mas Yudo atas penjelasannya. Saya mau izin bertanya tadi yang Mas Yudo bahas waktu di result itu kan pengaruhnya DM dengan hipertensi gimana Mas? Mungkin bisa bantu dijelaskan. Terima kasih. Oh ya. Oke, jadi terkait dengan tadi ya DM dan hipertensi tadi, terkait dengan tadi bahwasanya DM tadi kan juga akan berdampak langsung ya secara langsung terkait dengan obesitas, yang mana kita tahu bahwasanya DM itu ada trias klasik namanya polifagi, polidipsi, dan poliuri. Nah, kenapa sih kok bisa orang DM itu biasanya orang-orang gendut atau orang-orang obesitas seperti itu? Karena polifagi itu makan yang berlebihan, polidipsi itu dia minum berlebihan, poliuri itu dia pipis berlebihan atau BAK berlebihan. Nah, kenapa kok bisa polidipsi? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Nanti kita masuk ke hipertensi itu ya.
Kenapa kok bisa polidipsi? Kok minum terus? Karena suatu DM itu awalnya adalah kondisi hiperglikemi yang menyebabkan resistensi insulin. Ketika hiperglikemi, keadaan di dalam darah kita itu viskositas darah itu dia akan meningkat seperti itu. Sehingga terjadilah namanya pengentalan darah, istilahnya kayak gitu ya. Nah, ketika pengentalan darah itu nanti juga akan terjadilah dehidrasi sel. Sehingga otak itu merespon bahwasanya oh ini dehidrasi, sedangkan di dalam tubuh itu tidak dehidrasi. Tetapi otak itu bilang ini sel itu baru dehidrasi karena kita butuh air yang banyak untuk mengecerkan darah itu. Sehingga minum terus pada orang-orang diabetes. Sehingga dampaknya apa? Ketika minum terus, akhirnya juga ada input, ada output. Otomatis poliuri juga atau buang air kecil juga. Terus-menerus juga. Nah, kenapa kok bisa polifagi? Bahasanya orang dengan polifagi itu, tubuh itu sebenarnya sudah memiliki glukosa yang lebih banyak. Udah kebanyakan glukosa di dalam darah. Akan tetapi, insulin itu tidak bisa memasukkan ke dalam sel-sel. Nah, pada DM itu kan masalahnya cuma 3, kelainan sekresi insulinnya atau kerja insulinnya yang salah, kerja insulinnya itu yang tidak efektif, atau kelainan dari sekresi insulinnya, jadi bisa tidak dikeluarkan insulinnya, atau cuma sedikit, atau rusak, seperti itu, dan juga keduanya, seperti itu. Nah, pada orang yang polifagi, kondisi tubuh itu, sel-sel tubuh itu membutuhkan glukosa. Sedangkan glukosanya tidak dapat dimasukkan ke dalam sel. Akhirnya apa? Akhirnya si sel itu bilang, oh lapar. Kita butuh glukosa. Nah, akhirnya ketika butuh glukosa, mecahlah dari metabolisme lemak, lipid, protein, dan yang lain-lain. Akhirnya terbentuklah benda-benda keton dari metabolisme lipid. Akhirnya apa? Pada orang DM itu terpecahlah glukosa, terpecahlah namanya lipid tadi menjadi glukosa, akhirnya malah semakin hiperglikemi dan terbentuklah keton. Akhirnya pada akhirnya nanti ada namanya ketoasidosis diabetikum atau keracunan keton, benda-benda keton seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi, karena tadi kita makan terus, akhirnya obesitas, timbullah pembuluh darah itu. Sebelum kita mengawali tekanan darah yang tinggi, itu kita harus paham dulu bahwasanya tekanan darah itu dipengaruhi oleh resistensi dari pembuluh darah dan juga stroke volume ya, atau volume darahnya ya, seperti itu. Nah, di mana ketika pada orang yang obesitas itu ternyata resistensi atau hambatan jalan dari pembuluh darah itu semakin besar. Akhirnya adanya penyempitan di pembuluh darah, akhirnya nanti akan terjadilah hipertensi. Jadi yang saya bilang tadi, menurut saya itu DM ke hipertensi itu tidak secara langsung, tapi melalui mekanisme obesitas dan yang lain-lain. Mungkin bisa ada patofisiologi yang lainnya, mungkin ada yang mau menambahkan, itu dari saya. Izin Makasih sedikit. Mas Yudo. Makasih Mas Yudo. Izin Mbak Mika. Mbak Mega mungkin ingin sharing sedikit juga, boleh mungkin ya? Boleh Mas Gilang, monggo. Ini sebenarnya kan pertanyaannya nyambung sama yang kuliah tadi pagi oleh Dr. Hamim ya, bahwa salah satunya pada tahap transkripsi kan glukosa ini bisa menempati posisi sebagai angiotensinogen pada tempat kompleks elemen. Jadi yang seharusnya glukosa ini digunakan untuk seperti yang Mas Yudo jelaskan, tapi itu ternyata glukosa ini ditemukan bisa menempati respon elemen sebagai enhancer yang tadi jika dia di situ dalam bentuknya angiotensinogen, maka akan terjadi ekspresi angiotensinogen yang akan banyak gitu. Ekspresinya menjadi bersifat lebih banyak sehingga bisa menyebabkan orang diabetes ini lama-lama juga akan terkena kondisi hipertensi tersebut. Kurang lebih begitu tadi yang Dr. Hamim sampaikan, mungkin Mbak Mega juga masih mengingat mungkin ya, dan teman-teman ya. Terima kasih. Oke, siap.
Makasih Mas Gilang. Oke, matur suwun Mas Gilang. Oh ya, ini ada tambahan dari Mbak Hanifah. Oke, izin menambahkan Mas terkait mekanisme RAA yang terkait pengaturan haus. Oh ya, jadi memang benar ya tadi sudah dijelaskan bahwasannya sebenarnya RAA tadi itu tidak hanya berperan pada hipertensi. RAA itu renin, angiotensin, aldosteron ya, yang terkait pengaturan hipertensi tadi, regulasi hipertensi, tapi juga dia berdampak pada regulasi dari si hausnya tadi, karena adanya mekanisme jalur renin, angiotensin, dan aldosteron. Aldosteron lah yang menyebabkan dia mekanisme haus itu. Terdapat pemecahan berlebih dari angiotensin 2 sehingga reabsorpsinya berkurang. Ya, betul seperti itu. Mungkin Mbak Anita mau menambahkan atau yang lain, Mbak Indah, mungkin Mbak Putri, monggo. Udah cukup Mas, saya hanya menambahkan patofisiologinya tadi terkait lokasinya itu di tubulus distal, dan sudah dijelaskan juga oleh Mas Yudo ya, ada terkait hormon aldosteron juga. Terima kasih. Oke, Mbak Putri, Mbak Indah, ayo. Enggak, Mas. Dok, Putri mah lagi mencerna aja. Belum ada Mas Yudo. Baru metabolisme ya? Oh, oke. Mungkin ada tambahan dari Mbak Mega, Mas Gilang? Sementara belum ada, Mas. Ingin bertanya boleh, Mas Yudo? Ya, boleh, Mbak Indah. Jangan ke saya, ke semuanya. Oh, ya. Ke semuanya, untuk teman-teman. Ini terkait anjuran WHO yang 150 menit per minggu, itu aktivitas fisik, Gih. Lalu apakah ada anjuran untuk olahraganya berapa menit atau hanya aktivitas fisik saja? Terima kasih teman-teman dan Pak Zainal. Monggo, dari teman-teman dulu. Mungkin nanti yang mau menambahkan atau menjawab. Izin menjawab masalah aktivitas fisik. Untuk latihan fisik setahu saya, anjurannya itu aerobik 3-5 kali per minggu dengan durasi 30-45 menit, totalnya sama 150 menit per minggu dengan aerobik intensitas sedang, yaitu target heart rate maksimalnya tuh 50-70 targetnya itu 50-70% heart rate maksimal. Tapi kalau misalkan subjeknya ini sudah DM, maksudnya sebelum melakukan aktivitas fisik, itu lebih baik dilakukan pemeriksaan gula terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas fisik. Tujuannya adalah untuk kalau misalkan orang sudah gula, itu kan biasanya konsumsi obat anti OAH ya, obat anti hiperglikemi. Jadi kalau misalkan sudah minum obat itu, takutnya ketika mau melakukan aktivitas fisik terjadi hipoglikemi, jadi lebih baik dilakukan pemeriksaan gula terlebih dahulu. Begitu. Terus juga dianjurkan untuk latihan resisten 2-3 kali per minggu. Namun untuk durasinya saya belum tahu sih, hanya tahu sebatas itu. Terima kasih. Ya, gitu. Mbak Indah mungkin sudah menjawab. Oh ya, sudah Mas. Gimana Mbak Putri ini? Sudah Mas, ya, boleh. Ingat nggak? Kan katanya yang kata waktu kita kuliah, penjelasan dari Dokter Arvitus, sebenarnya aktivitas fisik kan nggak harus melulu tentang exercise, olahraga berat gitu kan. Nah, yang penting itu sebenarnya kan yang penting kita bergerak, mau itu sapu-sapu atau ngepel atau apa, jalan-jalan santai juga itu aktivitas fisik sebenarnya. Yang penting kalau dari jurnal ini kan atau dari WHO kan yang penting 150 menit itu dalam 1 minggu. Terus kan yang penting itu katanya kita bahagia. Jadi kalau misalnya kita kan di sini dibilang kalau di sini tuh kita kayak ngelis gitu, kita mau ngelakuin apa nih dalam seminggu gitu. Yang penting tuh total 150 menit, apapun itu yang penting kita tuh ikhlas ngejalaninnya, bahagia. Jadi bisa menghidupkan kembali hormon-hormon biar kitanya bahagia gitu. Ya nggak sih teman-teman? New bagus. Iya, new bagus. Betul. Ya kan Dok? Bener nggak Dok? Betul.
Nah, kan dok, jadi yang paling penting sebenarnya, yang penting aktivitas fisiknya gerak ya dok. Biar hormon bahagianya muncul ya dok, nymphagusnya. Ya nanti dijelaskan. Iya, dokter ya. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, kalau nggak ada yang lain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada ini ada sedikit tambahan. Sedikit aja, bahwasanya tadi kan kita sebut bahwasanya di judul itu translational study ya. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih translational study? Kalau kita kan cohort udah tahu lah ya, cohort itu apa, terus systematic review itu apa, kayak gitu ya. Dan yang lain-lain ya, misalnya cross sectional itu apa. Nah, ini juga baru nih buat saya juga ya, baru belajar juga bahwasanya translational study itu adalah studi biomolekuler yang sampai benar-benar aplikasinya itu ke pasien. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya pada vaksin COVID ini. Nah, vaksin COVID ini itu bukan lebih ke uji klinis ya, ya benar, RCT juga bisa, translational study juga bisa, seperti itu. Itu untuk yang pertama ya. Untuk yang selanjutnya, lantas gimana sih? Kan pasti ada pertanyaan. Ya udah, kalau orang DM, ya udah puasa aja gitu. Ya udah puasa saja, selesai, hiperglikeminya jadi turun, jadi turun gula darahnya itu jadi turun. Loh, tetapi perlu kita catat bahwasanya di dalam jurnal yang saya baca dari studi Epidemiology of Diabetes and Ramadan, ini studinya dari kedokteran Muslim ya, itu bahwasanya ada resiko orang yang puasa pada DM. Ini di sini adalah puasanya itu penelitian Ramadan ya, bukan yang intermittent fasting atau yang puasa yang lainnya seperti itu ya. Mutih dan yang lain-lain seperti itu. Jadi ini puasanya Ramadan yang mana puasanya 12 jam ya. 12 sampai 16 jam. Dia akan berisiko menjadi hipoglikemi. Yang pertama itu, karena apa? Dia puasa, tidak ada asupan glukosa, akhirnya dia glukosanya rendah atau hipoglikemi. Yang kedua, malah jadi hiperglikemi juga bisa. Yang tadinya dia hipoglikemi sehingga tubuh itu mengkompensasi dengan cara memecah menggunakan senyawa lain, lipid dan protein tadi menjadi benda-benda keton, akhirnya glukosanya juga semakin tinggi. Yang ketiga, tadi benda-benda ketonnya tadi terakumulasi menjadi ketoasidosis. Dan yang keempat, yang paling berbahaya yaitu adalah dehidrasi. Yang mana dehidrasi itu dia akan mendeplesikan cairan dan elektrolit sehingga nantinya akan menyebabkan dehidrasi pada si sel-sel itu. Nah, kalau dehidrasinya cuma di sel-sel selain otak ya nggak apa-apa. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika dehidrasinya itu di sel-sel otak. Itulah kenapa pada orang DM yang paling penting itu jangan langsung di DM dengan kadar gula yang di atas 500, itu jangan langsung diturunkan mendadak gulanya. Nanti akan menyebabkan namanya edem cerebri. Edem cerebri itu pembengkakan pada otak. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika tubuh itu dehidrasi, kan tadi sel-sel itu dehidrasi. Terus dikasih insulin, ya semakin dehidrasi. Sehingga apa? Sehingga jangan dikasih insulin dulu, tetapi dikasih cairan dulu. Jadi yang penting pada orang diabetes itu asupan cairannya juga harus diatur. Gitu. Oke. Ini apa ini? Dr. Zainal dan teman-teman izin live sebentar. Oh enggak. Mbak Hanifah izin live dulu untuk memperbaiki jaringan. Mbak Indah atau Mas? Mbak Hanifah, sorry. Mohon izin juga, Dok, dan teman-teman menambahkan yang telah dijelaskan oleh Mas Yudo tadi terkait dengan pola dietnya ya, mungkin jenis makanannya seperti apa selain dari bagaimana proses kita memakannya, ada juga yang saya dapatkan dari hasil diskusi dengan Prof. Narti itu ada kualitas yang harus dicek juga. Salah satunya diperbanyak dengan mengonsumsi makanan dengan asam lemak rantai pendek. Karena di sini asam lemak
rantai pendek itu salah satunya contohnya propionat itu bisa mempercepat sumber energi, butirat juga sama sumber energi dan akan membentuk bolus yang tidak usah dibuat misel, jadi bisa diserap langsung oleh sel sehingga nanti penderita DM dapat kenyang lama dan mengontrol juga makannya. Seperti semoga tidak terputus-putus. Terima kasih Dok dan teman-teman. Oh ya, Mbak Anifah. Terima kasih Mbak Anifah terkait dengan tadi ya lemak rantai pendek ya. Nah, itu tuh yang saya juga masih menjadi pertanyaan. Kan kemarin juga pernah ya dibahas itu terkait dengan biokimia, aspek biokimia dan DM. Kenapa kok kita itu nggak kalau katanya Prof. Narti itu bilang kalau orang DM itu jangan pakai fruktosa seperti itu, jangan minum, jangan asupan gulanya itu pakai yang fruktosa, itu gimana ya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan seperti itu. Agak lupa. Agak lupa ya. Kan padahal tuh orang-orang yang DM itu di lapangan itu saya melihat bahwasanya kalau orang tilik ke RSUD, ke RS kayak gitu dikasihnya buah-buahan. Mas, kayaknya yang kata Prof. Narti itu fruktosa ini tahu gula buatan gitu loh. Oh, bukan fruktosa dari buah. Sayang buatan. Oh, iya. Ngehnya juga gitu kayak minuman sirup. Yang dari kopi kan itu, Mas. Berarti kan cairan, tapi cairannya sirup mah sama aja gulanya. Gula fruktosa yang buatan yang gak gampang dipecah gitu katanya. Ya, berarti ya tetap aman ya kalau misalnya makan buah ya. Ya, oke. Berarti saya salah, kurang memahami dalam ya. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin ada yang lain? Ada Mbak dari Putri? Dokter Zainal kayaknya. Ya Dok. Saya belum diberi kesempatan oleh moderator. Tahu nih moderatornya Dok ngomong terus. Oh ya Mas sudah. Aduh, mohon maaf Dok. Cimahi hujan besar Dok. Iya. Oke, saya dulu ya. Diambil alih Mas Yudo. Semoga ini juga tidak terputus-putus. Monggo Mas, monggo. Oke, jadi kita dapat simpulkan dari diskusi kita pada sore hari ini yang sebenarnya masih panas nih. Kita bisa lanjut sampai habis isak gitu ya, tapi karena waktu yang memisahkan kita dan ada yang dari dari Wita ya, ada nggak ada ya? Oke. Nggak ada ya. Jadi kita simpulkan saja bahwasanya memang 4 pilar manajemen DM tadi. Yang pertama tadi ya latihan jasmani, yang mana tadi 3-5 hari seminggu, durasinya 30-45 menit dengan totalnya 150 menit seperti itu. Terus penggunaan obat-obatan tadi, diet tadi juga harus kita atur, dan juga intervensi dari dari edukasi atau tokoh dari tim medisnya atau dari teman-teman semuanya. Ketika ada orang yang DM, sudah tahu nih cara mengedukasinya bagaimana seperti itu. Baik, terus DM itu juga sebenarnya boleh untuk berpuasa, karena tidak ada salahnya juga untuk berpuasa pada orang DM, dengan catatan kita harus mengetahui dan menganjurkan kepada orang yang DM itu untuk ke spesialis penyakit dalam terkait dengan bagaimana sih cara minum obatnya seperti itu, bagaimana sih gizinya, kepada ahli gizi, kepada ahlinya tentunya. Baik, mungkin cukup itu. Mungkin saya persilahkan kepada Dr. Zainal untuk memberikan skapur sirih. Ya. Oke, Dr. Zainal. Jadi menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Ya, sebetulnya kita harus kembalikan kepada pola atau konsep dasar homeostasis. Ya, jadi orang itu harus kembali ke kondisi yang homeostasis. Nah,
tadi sudah dibicarakan banyak ya, dan nampaknya kita tadi sudah menyinggung sedikit tentang water ya. Jadi homeostasis itu pada dasarnya adalah kondisi tetapnya cairan ekstrasel ya, walaupun itu dinamis. Yang kedua tadi sudah disinggung-singgung tentang bagaimana rasa haus ya. Jadi betul pada orang DM ini banyak sekali buang air seni ya, yang dinamakan poliurik. Maka kita harus memahami di balik itu ada 3 hal yang diupayakan oleh tubuh. Yang pertama adalah meningkatnya sympathetic nervous system. Jadi fight or flight. Ini akan sangat mengganggu karena akan menambah kadar gulanya. Yang kedua, masuk tadi, angiotensinya meningkat. Kemudian yang ketiga adalah ADH. Ya. Jadi tubuh tidak ingin sebetulnya air itu dibuang-buang terus-menerus. Ya. Jadi dengan demikian nanti ADH itu kan vasopressin juga. Berarti akan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, kita harus memahami bahwa endotel, lapisan terdalam dari pembuluh darah itu licin. Dengan adanya kadar gula yang tinggi, itu lama-lama rontok itu. Ya. Dan lagi-lagi nanti akan bisa menyebabkan resistensi yang meningkat. Itulah mengapa terjadi kenaikan tekanan darah. Yang kedua menarik sekali, metode yang kita gunakan adalah edukasi. Nah, kita harus tahu yang kita edukasi siapa. Kalau dia dalam keadaan simpatetiknya yang tinggi, maka muskulostapediusnya kaku. Jadi cuma ganggih tapi tidak dilaksanakan. Jadi drop out-nya tinggi nih ya. Maka ada baiknya sebetulnya kita beri kuesioner status ataupun skala stresnya. Sehingga kita dalam mengambil kesimpulan tidak bias nantinya ya. Jadi sekali lagi ini penting sekali. Jadi status saraf otonomnya bagaimana. Yang kedua adalah bidirection. Jadi tubuh itu mengenal bidirection. Jadi tubuh atau sistem organ itu akan diperintah dengan baik kalau yang memerintah juga baik. Nah, kalau yang memerintah saja tidak baik, nah ini nanti yang di bawah juga kacau semua ini. Ya, jadi sekali lagi banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari penelitian ini. Ya, apalagi tadi saya senang sekali sudah ada yang menyinggung-nyinggung tentang physical work capacity. Jadi kita tidak cukup mengukur berat badan saja, tetapi tinggi badannya berapa, sehingga kita tahu luas permukaannya. Dari luas permukaannya kita akan tahu, setelah kita tahu jenis kelamin, berapa sebetulnya physical work capacity yang harus bisa dicapai. Kemudian yang ketiga tadi betul ada pertanyaan yang menggelitik ini. Ya. Jadi 150 dalam 1 minggu itu apa? Yaitu tadi kita harus tegas 150 menit adalah aerobik. Ya, jadi bukan gerak badan ngulet-ngulet, jalan-jalan biasa ya. Nanti tidak signifikan lagi. Jadi selama 150 menit itu harus betul-betul menggunakan prinsip FIT principle, frekuensi, intensity, time and type. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, Mas Yudo. Mudah-mudahan cukup menggelitik bagi kita bahwa ternyata subjek penelitian berupa manusia tidak semudah hewan percobaan. Ya, jadi sekali lagi ini harus betul-betul diperhatikan. Tadi ada yang menambah-nambah waktu latihan dan sebagainya. Ini kita masih ragu juga ini orang jujur atau enggak ya. Nah, jadi sekali lagi ini untuk perbaikan ke depan. Terima kasih Mas Yuda. Dr. Zainal, terima kasih atas bimbingannya dan masukannya. Sangat baik sekali buat perkembangan ilmu pengetahuan kami seperti itu. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah. Marilah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, sebelum kita menutup, kita foto dulu sebagai bukti itu. Ya. Oke. Yang saya dulu, oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih, Dok. Alhamdulillah. Ilal liqa. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Zainal. Terima kasih banyak, Dok.
Sama-sama, ma'assalamah ya. Alhamdulillah.